Shalom, perkenalkan nama saya Resmauli Siagian dari Prodi Pendidikan Agama Kristen semester 5. Di sini saya akan menyampaikan firman Tuhan dari Mika 5 ayat 1 sampai 14, di mana hal ini untuk memenuhi tugas homiletika dari Ibu Oloria Malau. Dan saya akan berkhotbah dengan jenis khotbah ekspositori. Tapi sebelum itu, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mendengarkan serta menyampaikan firman-Mu pada hari ini dengan baik. Dan supaya firman-Mu boleh tersampaikan dengan baik juga kepada umat-Mu. Berkati hamba-Mu, terima dan sempurnakan doa anak-Mu ini melalui perantaran Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Mika 5 ayat 1 sampai dengan 14. Dan yang menjadi tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu pemulihan besar dari tempat yang kecil. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman yang membuat banyak orang merasa kecil dan tidak berarti. Kita dibandingkan lewat media sosial, dituntut untuk berhasil, harus tampil hebat, harus punya sesuatu yang terlihat. Ketika kita merasa kecil dalam ekonomi, dalam keluarga, dalam pelayanan, kadang muncul pertanyaan dalam diri kita, apakah hidup seperti saya ini bisa dipakai Tuhan? Apakah masa depan saya masih punya harapan? Mungkin kita sering bertanya-tanya dalam hidup kita. Bangsa Israel pada zaman Nabi Mika mengalami situasi yang serupa. Mereka tertekan oleh musuh yang besar. Negara hampir runtuh, moral masyarakat rusak, dan mereka merasa tidak punya masa depan. Namun, justru di tengah situasi gelap itu, Tuhan menyampaikan pesan yang luar biasa dari Bethlehem yang kecil itu akan keluar pemimpin yang begitu besar. Itu terdapat dari Mika 5 ayat 1. Dari tempat kecil tidak diperhitungkan, Tuhan memulai karya besarnya. Mungkin kita bertanya-tanya dalam diri kita, apakah mungkin Tuhan membangun pemulihan besar dalam hidup kita melalui hal-hal kecil atau sederhana yang kita anggap tidak berarti? Untuk melihat cara Tuhan memulihkan umatnya, mari kita menelusuri pesan Mika 5 ayat 1 sampai dengan 14 melalui 3 kebenaran utama. Yang pertama itu, Tuhan memakai hal yang kecil untuk karya yang besar. Itu terdapat dari Mika 5 ayat 1 sampai 4. Bethlehem bukan kota besar. Bethlehem itu kecil, biasa saja, dan tidak punya keistimewaan. Namun, dari tempat kecil itu, Tuhan memilih melahirkan Mesias atau Yesus Kristus. Tuhan sering memakai atau memulai pekerjaan besar dari tempat kecil. Ia memakai gembala, bukan pangeran. Ia juga memakai perempuan Samaria, bukan pendeta terkenal. Ia juga memakai 12 murid biasa, bukan ahli-ahli hebat. Artinya, kalau hari ini kita merasa kecil, gaji kecil, pelayanan kecil, latar belakang kecil, itu bukan alasan Tuhan tidak bisa memakai kita atau memakai saudara. Justru itu alasan Tuhan memilih kita. Ada satu contoh perusahaan besar dimulai dari garasi. Apple, Google, dan Amazon. 3 raksasa dunia semuanya dimulai dari garasi kecil, tempat yang dianggap tidak berarti. Hari ini karya mereka mengguncang dunia. Tuhan bekerja dengan pola yang sama, tidak melihat besar kecilnya tempat,
tetapi besar kecilnya hati yang bersedia untuk dipakai oleh Tuhan. Maka dari itu, mulailah setia pada hal-hal kecil, doa, pembacaan firman, pelayanan kecil, pilihan hidup yang kecil tetapi benar, karena pemulihan besar sering dimulai dari langkah kecil yang taat. Yang kedua itu, Tuhan memberi damai sejahtera di tengah tekanan hidup. Yang terdapat dari ayatnya yang kelima sampai dengan ke-9. Israel sedang diserang musuh. Namun Tuhan berkata, dialah damai sejahtera itu, dialah damai sejahtera kita. Bukan situasi yang damai, tetapi pribadi yang memberi damai. Hari ini, tekanan hidup semakin besar. Ekonomi sulit, kompetisi kerja, tekanan keluarga, kecemasan, media sosial, dan juga ketidakpastian masa depan. Mungkin juga saudara sedang sibuk dalam hal itu. Namun, damai yang Tuhan berikan bukan berarti hidup bebas masalah. Damai itu berarti di tengah badai pun hati tetap aman karena Tuhan memelihara. Kemenangan bangsa Israel bukan kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan menjadi pembelanya. Saat situasi hidup menekan, datanglah kepada Tuhan. Damai sejahtera bukan dicari dari luar, tetapi diterima dari Kristus yang hidup di dalam hati kita masing-masing. Dan yang ketiga, Tuhan memurnikan hidup kita dari hal-hal yang menghambat pemulihan. Itu juga terdapat dari ayat yang ke-10 sampai dengan ke-14. Pada ayat ini, Tuhan berkata bahwa Ia akan menghancurkan kereta pedang berhala, patung-patung, dan segala bentuk sihir. Mengapa? Karena pemulihan tidak bisa terjadi jika masih bergantung pada berhala tadi. Berhala zaman modern bukan patung saja. Berhala adalah apapun yang kita anggap atau apapun yang kita percayai lebih dari Tuhan. Uang, kekuasaan, pengakuan, kenyamanan, handphone, bahkan orang-orang pintar atau dukun. Banyak orang berkata percaya Tuhan, tapi ketika hidupnya sulit, ia mencari cara pintas. Ini bukan hal baru. Bahkan sampai hari ini itu terjadi. Seperti sekarang ini orang yang masih percaya kepada dukun, di mana ada seorang bapak yang hidupnya ini mengalami banyak masalah. Begitu, usahanya merugi, keluarganya, dan hidupnya penuh kecemasan. Seorang temannya itu menyarankan ia pergi ke dukun. Ia ikut, berharap cepat sembuh dan hidupnya beres. Ia lakukan semua ritual yang diminta. Ia simpan jimat di dompet, ia mandi kembang, ia lakukan apapun yang diperintahkan oleh dukun itu tadi. Namun, apa yang terjadi? Bukan ketenangan yang datang, tetapi ketakutan. Bukan usaha yang membaik, tetapi makin kacau. Ia tidur gelisah, rumah terasa tidak damai, dan ia merasa seperti diawasi. Akhirnya ia sadar, saya mencari pertolongan yang salah. Saya membuka pintu kegelapan masuk ke rumahnya tadi. Ia berpikir demikian. Lalu ia bertobat, membuang semua jimat, berhenti pergi ke dukun, dan kembali kepada Tuhan. Barulah ia mengalami damai dan pemulihan itu. Dapat kita ambil pembelajarannya, tidak ada seorang pun yang dapat memulihkan hidup kita selain Tuhan. Hal-hal yang kita percayai lebih dari Tuhan justru menjadi penghalang bagi pemulihan kita. Pernahkah HP teman-teman, saudara lemot atau nge-lag atau tidak bisa dibuka aplikasi? Ternyata penyebabnya itu sederhana, memori penuh. File tidak berguna, ada sampah, dan ada aplikasi tidak penting
membuat sistem tidak berjalan. Setelah dibersihkan, HP kembali cepat kan? Begitu juga hidup kita. Kadang Tuhan tidak bisa bekerja karena kita penuh dengan sampah rohani, kepahitan, kesombongan, kecemasan, kesibukan, prioritas yang salah. Tuhan memurnikan agar kita kembali berfungsi penuh dalam rencananya. Maka dari itu, yang pertama kita jangan pernah remehkan hal kecil dalam hidupmu. Tuhan mulai dari Bethlehem. Dia bisa mulai dari hidupmu. Yang kedua itu, bangun hubungan yang dekat dengan Kristus. Damai sejati datang dari pribadi, bukan situasi. Yang ketiga itu, buang semua berhala yang menghalangi Tuhan bekerja dalam hidup saudara. Apapun yang kita percayai lebih dari Tuhan, itu kita harus membuangnya. Yang keempat, percaya bahwa Tuhan sanggup memulihkan masa depanmu. Jika Tuhan sanggup membangkitkan pemimpin besar dari Bethlehem, Ia juga sanggup memulihkan hidupmu, hidup saya, hidup kita semua. Maka dari itu, Mika 5 ayat 1-14 mengajarkan kita bahwa Tuhan memulai dari yang kecil. Yang kemudian Tuhan memberi damai dalam tekanan. Tuhan memurnikan hidup kita agar kembali kepadanya. Pemulihan Tuhan bukan dimulai dari perubahan situasi, tetapi dari perubahan hati. Hari ini Tuhan bertanya kepada kita, apakah engkau bersedia menaruh hidupmu meskipun kecil di tanganku? Apakah engkau mau membiarkan aku menghancurkan berhala yang mengikat di hidupmu? Apakah engkau mau berjalan bersamaku dan percaya bahwa aku dapat memulihkan masa depanmu? Jika ya, maka pemulihan Tuhan akan bekerja melalui hal-hal kecil dari dalam hidup kita dan hidup saudara. Demikian firman Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur hanya kepada Engkau. Amin.